Jalanin aja. Dijalanin aja dulu. Teman-teman saudaraku sekalian, disabarin aja. Disabarin. Bakalannya apa yang kau inginkan semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dicinta sama Allah, mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dapat pujian dari Allah. Nabi Allah Ayyub alaihi salam waktu sabar Allah puji beliau. Ni'mal 'abd innahu awwab. Oh, si Ayyub tuh kata Allah, seindah-indah hambaku, dia adalah seseorang yang selalu kembali padaku. Kesabarannya berbuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian lagi dapetin apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan bisa dapat nih. Fasbir innal akibata lil muttaqin. Kata Allah, sabarlah kalian. Nanti kalau kalian sabar jalanin jalan takwa, innal akibah, Allah akan berikan kepada kalian akibah, akhir yang baik. Keberhasilan, kesuksesan akan didapat oleh orang-orang yang mau bersabar. Nih dunia ini nih, bahkan kepada orang yang gak beriman sekalipun, yang sabar-sabar Allah kasih. Thomas Alva Edison, si penemu listrik, waktu ditanyain siapa yang menemukan listrik, katanya anak di kelas, nggak tahu pak, saya nggak nemu. Teman-teman saya sekalian, dia menemukan bola listrik sampai bisa nyala gitu. Itu kenapa dia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala? Kemuliaan dunia ya. Kemuliaan akhirat kan urusannya sama iman. Kemuliaan dunia sampai sekarang namanya orang masih sebut kan gitu ya. Dengan kemuliaan, ya Allah, kalau aja dia beriman. Kalau dia beriman nih, ini kayaknya pahalanya luar biasa benar teman-teman sekalian. Lampunya dipakai buat ngaji, gitu ya. Lampunya dipakai buat segala macam nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini dia nih waktu menemukan listrik itu emang nggak pakai kesabaran. Luar biasa sabarnya. Nyobain nggak berhasil, sampai rambutnya panjang, nggak sempet motong. Ini rambutnya panjang, ini jenggotnya panjang, aut-autan, nggak sempet ngapa-ngapain, sabar bener. Sampai kabarnya dia itu dikali yang ke-1000 deh kurang lebihnya, baru bisa tuh nyala lampunya. Waktu dibilang, apa yang membuatmu sabar, nggak menyerah gitu? Nyobain nggak berhasil. Dia bilang, siapa yang gagal? Oh, ini keren nih, sabarnya luar biasa nih. Siapa yang gagal? Enggak sih, nggak pernah gagal. Saya hanya sudah menemukan 999 cara bikin lampu nggak nyala. Dan udah menemukan satu cara dikali yang ke-1000 bikin lampu tersebut nyala. Gitu tuh, sabar bener sama Allah dikasih. Teman-teman saudara sekalian, nah ini ya, urusan apapun aja mesti disabarin. Sabar. Ngadepin anak bandel, yang sabar. Teman-teman saudara sekalian, yang sabar. Ngadepin suami yang bandel, yang sabar. Ngadepin ujian-ujian dalam kehidupan, yang sabar. Enggak apa-apa, nanti akan ada hasilnya yang menyenangkan. Sebab Allah bilang, fasbir innal akibata lil muttaqin. Yang sukses dunia, yang sukses akhirat, yang sukses dunia akhirat, semuanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah. Sabar ngerjain taat, yang sabar ninggal maksiat, yang sabar ketika diuji, insya Allah. Baik teman-teman saudara sekalian, hal yang saya akan bahas juga ini ya, apa aja hal yang bisa bikin kita jadi gampang sabar. Maksudnya nih tips-tips, upaya-upaya apa aja
langkah-langkah kita untuk bisa mendapatkan kesabaran, karena memang ternyata semuanya tuh Allah berikan kesuksesan hidup dunia akhirat bagi yang sabar. Allah karuniakan cintanya dengan kesabaran, Allah karuniakan hidayahnya bagi yang sabar, Allah karuniakan rahmatnya bagi yang sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati fabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim." Nah, orang-orang yang sabar nih, mereka akan mendapatkan ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Katanya Allah, pasti kami akan uji kepada semua manusia. Pasti kami akan uji. Apa-apa aja ujiannya ya Allah. Ada kekhawatiran, ketakutan, ada dikurangin harta, dikurangin anak, dikurangin keluarganya, ada dikurangin hasil panennya. Fabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila diuji mereka mengatakan semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, bagi mereka ini, ulaika alaihim, bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala solawat. Apa itu solawat? Rahmat yang berbarengan dengan cinta. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, dapat rahmat juga, dapat cinta, dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya Allah, petunjuk dapat, rahmat dapat, cinta dapat, apalagi yang kau perlukan? Cuman perlu sabar. Pokoknya sabarnya tuh mesti nggak ada ujungnya. Ustazah, bener nggak sih sabar ada ujungnya? Sebelum habis nih kesabaran saya, gitu kan ya, teman-teman sekalian. Ya kalau sabarnya kecil ya ada ujungnya, tapi kalau sabarnya luas nggak ada ujungnya, nggak ketemu ujungnya. Ujungnya mati, kan gitu ya. Kalau udah mati udah tuh. Makanya kalau ada ulama bilang kayak Imamul Haddad tuh, qabla an yafna alayyastibari, gitu kan. Ya Allah, kabulkan hajat saya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, gitu ya. Hajatan fin nafsiya rafaq biha ya khaira qadi wa arih sirri wa qalbi qabla an yafnas tibari. Ya Allah, karuniakan segala hajat-hajatku. Ya, sudah beliau menyampaikan doanya, qabla an yafna alayyastibar, sebelum habis kesabaranku. Wih, ngancem Allah. Ya Allah, bagi cepetan ya Allah, bagi cepetan ya Allah, hajat saya nih ya Allah, kasih cepetan sebelum habis kesabaran saya ya Allah. Maksudnya gimana sih Imam Haddad? Ini gimana nih? Ini doa mengancam begini nih. Doanya mengancam sama Allah, ya Allah sebelum habis batas sabar saya ya Allah, cepetan kabulkan hajat saya. Waktu ditanya kepada beliau, Imam, maksudnya apa itu? Qabla an yafna alayyastibari, sebelum habis kesabaranku. Iyalah, kalau mati kan habis kesabaran kita. Maksudnya gitu. Sebelum datang kematian saya, cepetan kabulin hajat saya Allah, keburu datang kematiannya. Hajatnya apaan? Hajatnya mendapatkan ampunan, gitu ya. Ya Allah, cepetan ampunin saya Allah sebelum datang kematian saya. Ntar kalau datang kematian saya dan kau belum mengampuni saya, nasib saya kayak apaan ya Allah? Gitu katanya beliau. Subhanallah. Jadi teman-teman saudariku sekalian, jadikan sabarmu tanpa batas. Dibilangan, kalau mau kasih bilangan yang banyak sekalian, 379.000. Saya punya kesabaran 379.000. Kan enak tuh. Jadi kalau ada orang kemudian bikin kita nggak sabar, agak susah yang ngitungnya, 100.000 deh. Jadi kalau ada orang bikin kita gitu ya, nyebelin gitu, ya Allah, saya kasih kesabaran saya sama dia ya Allah, saya tinggal sisa 209 gitu maksudnya, masih banyak nih gitu kan. Nanti ada lagi yang bikin nyebelin, alhamdulillah nggak apa-apa nak, kamu sekarang saya sabar aja, saya masih punya itu masih banyak sisanya gitu ya, nggak bakalan habis tuh kalau kayak begitu, nggak bakalan habis. Jadi teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, jadikan sabarmu tanpa batas. Oke, sekarang nih tips-tipsnya nih biar bisa sabar gimana sih?
Hal pertama yang paling utama banget nih yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Tentang mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang-orang yang di saat diuji mereka berkata innalillah, semuanya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun. Maka tips sabar yang pertama adalah fahamilah bahwasanya segala sesuatu milik Allah. Fahamilah tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu bikin kita jadi lebih sabar. Bikin kita jadi lebih sabar. Teman-teman saya sekalian, bikin kita jadi lebih sabar. Di saat handphone nih, kalau kita bilang bahwa nih handphone, ya iya sih punya saya sih, tapi sejatinya punya siapa? Inna lillah. Inna lillah. Contoh yang paling kecil aja nih. Inna lillah, semuanya milik Allah. Berarti handphonemu punyanya siapa? Kalau hilang, wa inna ilaihi rajiun, diambil kembali sama pemiliknya. Kalau hilang diambil kembali sama pemiliknya. Jadi kalau beli handphone baru bilang, "Pon, aku adalah milik Allah dan engkau pun milik Allah." Akan ada waktu kebersamaan kita sampai pada waktu batas yang ditentukan oleh Allah. Kan itu ya? Aku menjadi milikmu dan kamu menjadi milikku. Tapi pada batas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Semoga kita dapat bersama-sama dalam kebaikan. Handphone maksudnya. Sampai waktunya nanti, gitu kan? Pas waktu handphonenya hilang, ya sudah habis batas kebersamaan kita. Gitu. Goodbye. Ucapkan selamat tinggal bagi handphonemu. Kan begitu ya? Innalillah, semuanya punyanya Allah kan? Wa inna ilaihi rajiun. Dari handphone sampai suami, teman-teman saudaraku sekalian. Dari handphone sampai suami. Suamimu punyamu? Bukan, dia adalah miliknya Allah. Emang sih kalau kecil mah gampang kita ngelepasnya. Begitu ya? Enggak juga usah aja, handphone juga berat. Iya sih. Tapi teman-teman sekalian, kalau kayak udah suami, anak, orang tua, kan rasanya ya Allah. Tapi ya itu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, terhadap hal-hal kecil ataupun hal-hal besar yang datang dalam kehidupan kita, pahami itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga bahkan ketika anakmu meninggal dunia, ya Allah, dia milikmu dan kembali padamu. Ummu Sulaim bisa melakukannya. Dah, saya nggak usah ulang lagi ceritanya. Ya, kan luar biasa tuh. Sampai suaminya datang, dia sendiri yang ngabarin. Cara ngabarinnya gitu, kalau ada tetangga minjemin sama kita barang, katanya gitu. Barangnya diambil lagi. Kita berhak marah apa enggak? Nggak boleh, kata Abu Tolha. Balikin. Harus balikin, lega hati. Habis itu bilang, Abu Tolha, anak kita kan titipan Allah. Maksud kamu gimana? Anak kita udah meninggal dunia, dia sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Ya Allah, Abu Tolha marah. Karena memang tingkat kesabaran orang kan beda-beda. Nah, ini tingkat kesabarannya Sulaim udah sampai di tingkatan seperti itu. Bisa melihat anak sebagai miliknya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, minta kesabaran pada Allah. Dan jangan mikir kayak begini nih. Katanya ustazah ya, kita tuh nggak boleh doa minta sabar karena pasti bakalan diuji. Ya, teman-teman saudaraku sekalian, ujian tuh udah ada takarannya, tenang aja. Udah ada takarannya masing-masing. Justru kamu harus memiliki senjatanya, yaitu sabar tadi itu. Kalau kita pahami segala sesuatu milik Allah, seapa-apanya nggak bakalan sampai depresi. Menurutmu yang depresi ketika ditinggal oleh
anaknya sampai kemana-mana dia bawa guling. anakku bedal guling. Karena anaknya udah meninggal dunia, pikirannya nggak kuat nih buat nerimanya. Teman-teman sekalian yang nggak bisa menerima kenyataan kemudian jadi gila, menurutmu kenapa? Kalau bukan karena disebabkan tidak adanya kesabaran atau kurangnya kesabaran yang mereka punya. Jadi pilihannya mau an sabar, mau an gila. Mau an sabar, mau an gila. Sabar. Nah kalau kemudian kita mau sabar, fahamilah tidak ada yang kamu miliki sejatinya. Semuanya adalah miliknya Allah. Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkan itu kepada suamimu, tapi saat dia lagi tidur aja. Gitu ya. Kalau dia lagi melek, bang, kamu adalah miliknya Allah, bang. Saat aku kehilanganmu, bang. Jangan gitulah. Jangan gitu ya. Oh, berarti kamu udah siap kehilangan saya. Baiklah. Anak-anakmu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudaraku sekalian, apapun, rumahmu miliknya Allah, hartamu miliknya Allah. Enggak ada yang milikmu sejatinya, enggak ada. Harta yang sungguh-sungguh menjadi milikmu adalah yang kau makan menjadi kotoran, yang kau pakai menjadi usang, dan yang kau sedekahkan di jalan Allah. Itu yang tersisa pahalanya kelak di hari akhirat. Itu yang benar-benar milik kita sejatinya. Maka perbanyak yang menjadi milikmu. Maksudnya bukan perbanyak beli baju ya, perbanyak makan, bukan. Maksud saya perbanyak yang akan sungguh-sungguh sejatinya menjadi milikmu kelak di hari akhirat. Itu perbanyaklah bersedekah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebab yang dimakan akan ada hisabnya, yang dipakai akan ada hisabnya. Satu-satunya yang menjadi milik kita sesungguhnya di hari akhirat adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Saudaraku sekalian, fahami segala sesuatu miliknya Allah. Itu akan lebih memudahkanmu untuk bisa sabar. Untuk lebih memudahkan untuk bisa sabar. Apapun kejadian-kejadian ini gak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Teman-teman saudaraku sekalian, nih anakmu lagi jalan, kemudian ini agak berat banget nih ya. Ada seorang teman cerita sama saya, sampai sempat agak-agak goyah, dan saya memaklumi dalam artian kita sebagai seorang hamba. Kenal saya orangnya. Saudaraku sekalian, dia lagi jalan, dia punya anak umur 3 tahun, 3 tahunan. Dia keluar rumah lupa kunci pintu. Dia nggak tahu kalau anaknya ngikutin dia. Nyebrang jalanan, rumahnya pas di pinggir jalanan besar, jalanan Pantura tuh. Dia lagi lewat kayak begitu, anaknya ngikutin. Dia sih waktu lewat kan nyebrang kanan kiri, liatin kanan kiri. Ada masih jauh kayaknya gitu kan. Dia keburu tuh nyebrang. Dia nyebrang, pas kemudian dia mendengar suara teriakan, dia menoleh, anaknya tertabrak kontainer di belakangnya persis. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hentakan-hentakan dalam kehidupan yang seperti itu. Seorang sahabat saya yang lain, sahabat deket saya sama dia, luar biasa kedekatan saya sama dia. Dia cerita tentang ujian dalam kehidupannya. Anaknya meninggal dunia karena kena air panas. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di usia sekitar 4-5 tahunan. Tahun berikutnya, tepat setahun berikutnya, anaknya yang lain kena air panas juga di rumah tetangga. Meninggal dunia juga, dikuburin di tempat yang bersebelahan. Masuk rumah sakitnya bisa di kamar yang sama, di rumah sakit yang sama, dengan dokter yang sama, di tahun yang sama, di bulan yang sama, di tanggal yang sama. Ujian dalam kehidupan, teman-teman saudariku sekalian. Perlu iman, perlu pemahaman makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tidak kamu gila, kalau tidak kamu depresi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapa yang tahan terhadap ujian-ujian yang semacam itu? Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Sekali lagi, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang sabar, yang faham makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai di tahun-tahun begitu habis dapat ujian seperti itu,
tiap tahun. Setiap datang bulannya, dia pasti akan telepon saya, Ustazah, datang tanggalnya, Ustazah, siapa lagi yang mau meninggal? Sampai begitu. Saya bilang nggak ada yang akan diambil, udah cukup, nggak akan ada yang diambil. Kamu kembaliin kepada Allah, banyakin sedekah, banyakin doa sama Allah, nggak akan ada yang diambil. Sampai dia punya anak lagi kemudian, ya Allah Ustaz, tiap datang bulannya, apalagi pas waktu umurnya, ya Allah Ustazah, anak saya meninggal pas lagi umur segini. Saya bilang ada Allah. Nggak ada suatu terjadi kebetulan, nggak ada. So ikut sekalian, tahunan dia nggak bisa berurusan sama kompor, tahunan nggak bisa berurusan sama air panas. Kebayang traumanya seperti apa? Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, emang dikirain orang kena air panas nggak melepuh-lepuh gitu badannya? Dan kebayang kayak apa rasanya kau melihat anakmu di usia 4 tahun lagi lucu-lucunya melepuh-lepuh badannya? Subhanallah. Ujian dalam kehidupan, saudariku sekalian yang saya muliakan, diperlukan kesabaran. Mau dinaikin derajat, mau kita lewati untuk membuatmu naik kelas. Itu yang namanya ujian dalam kehidupan. Jangan pernah bertanya, kenapa harus saya ya Allah? Sebab Allah bisa banget buat menjawab. Kenapa enggak, kata Allah. Kenapa enggak? Aku ingin menaikkanmu, aku ingin meninggikan derajatmu, dan biarkan aku melakukannya dengan caraku. Gak usah pengen ngatur-ngatur, aku Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka sabar. Itu yang pertama caranya, dengan faham bahwa pengendali kehidupan cuma satu, namanya Allah. Pemilik kehidupan cuma satu, namanya Allah. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, pahami itu akan menjadikanmu menjadi lebih sabar. Itu satu tipsnya. Kemudian ini tips yang berat sekali nih ya. Latihan, butuh latihan. Berapa lama latihannya? Seumur hidup. Kan sabar gitu. Sabar tuh sekolahannya nggak ada sekolahannya, sekolahnya kehidupan. Batas waktunya sampai datang kematian. Saudara sekalian yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, kita ingat. Saudara sekalian, badai pasti berlalu. Ujian itu juga udah ada takarannya. Ingetin kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ingetin itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Allah sudah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Teman-teman saudara sekalian, nggak ada ceritanya cuaca setiap hari terus-terusan panas. Nggak ada ceritanya hujan terus-terusan mengguyur Jakarta. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya harinya seorang nelayan selalu di atas lautan badai terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang hidup dari mulai hidup sampai meninggal dunia di usia 60 tahun, 50 tahun sakit terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Pasti semuanya ada ukuran-ukurannya. Pasti semuanya ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Hari ini hujan atau saat ini hujan, misalnya gitu ya. Pasti nanti akan ada waktunya reda. Hari ini lagi ada badai, pasti akan ada waktunya berhenti. Hari ini lagi sakit, pasti ada waktunya untuk sembuh, untuk sehat, ada waktunya sehat. Saudara sekalian yang saya muliakan, segala sesuatu ada ukuran-ukurannya masing-masing. Lagi nggak enak, nggak apa-apa, bentaran aja kok, tungguin. Yang sabar.
masa-masa kelam dalam hidupmu, masa-masa pahit dalam hidupmu pasti akan ada waktunya berlalu. Jalanilah itu dengan sabar. Tungguin. Allah kan udah janji, inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Dan dalam kesulitan yang tadi itu, yang satu itu tadi, yang pertama pakai alif lam soalnya, ada yusro, ada kemudahan yang lain. Jadi satu kesulitan berbanding dengan dua kemudahan. Kamu hanya perlu bertakwa. Sebab untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang sabar menjalankan ketakwaannya nih. Takwa tuh apa sih? Jalanin perintah Allah, tinggalin dosa. Kan gitu takwa. Itu kan yang tadi saya sampaikan. Sabar itu untuk ngerjain taat harus sabar, untuk ninggalin dosa juga perlu sabar. Nah, orang yang bertakwa ini Allah udah janjiin, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk orang yang bertakwa, untuk setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Gitu kan ya? Dan untuk setiap Allah akan beri jalan keluar bagi setiap kesulitannya, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Gitu. Tetaplah dalam jalan yang baik. Tetaplah dalam jalan yang baik. Tuh yang gak sabar-sabar, suaminya lagi kepicut janda sebelah rumah. Kayaknya dia pakai nih. Ya udah, saya pakai juga. Itu namanya tidak sabar. Yang sabar, oh dia lagi kepengen begitu, tungguin aja, nggak apa-apa, biarin aja gitu, biarin, nggak apa-apa. Kalau ada hal yang kau mau kerjakan, bangunlah di waktu malam, angkatlah tanganmu. Ya Allah, mampukan suamiku menjalani ujian dalam kehidupannya dengan cara yang terbaik. Itu suaminya lagi diuji apa enggak? Lagi diuji, teman-teman saudaraku sekalian. Kuatin hatinya, angkat tanganmu, minta kepada Allah agar suamimu mampu melewati ujian dalam kehidupannya dengan cara yang paling indah. Begitu ya. Jadi jangan salah-salah buat keputusan. Ya Allah, sakit hati saya, balas ya Allah. Itu gak sabar namanya. Itu gak sabar. Menurutmu yang sedang diuji kamu doang dengan punya suami yang mohon maaf berselingkuh itu. Suamimu lagi diuji juga dengan rasanya gitu ya. Begitu pesonanya luar biasa. Kayaknya cakep banget gitu kan si cewek itu. Memang ya sakit, teman-teman sekalian. Ya, ujian kan memang sakit semuanya. Ujian itu adalah cara bagi pandai besi untuk merubah besi menjadi pedang. Tukang besinya Allah Subhanahu wa taala, pandai besinya Allah Subhanahu wa taala. Besi-besinya kita nih lagi mau dirubah jadi pedang. Gimana caranya? Dipukul. Duh. Kemudian digosok. Habis itu dibakar. Habis itu dipukul lagi. Habis itu digosok lagi, dibakar lagi, dipukul lagi. Itu kira-kira ada yang enak apa enggak? Dipukul enak enggak? Digosok enak enggak? Dibakar enak apa enggak? Enggak ada yang enak, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi yang sabar itu adalah cara menjadikanmu pedang berkilau. Ya gitu. Akan ada terus dalam kehidupan gitu ya. Habis lewat yang ini, ya udah alhamdulillah. Kita jalanin lagi ntar yang ke depan, terus aja. Innallaha idza habba abdan ibtala. Jadi terus nih ustazah ujiannya nih ustazah. Yang terus-terusan gitu juga enggak ya. Teman-teman saudara sekalian, hari engkau diuji dengan hari engkau tidak diuji, banyakkan hari yang kau enggak diuji. Kalau bicara tentang kesulitan, coba tuh antara hari kamu kesulitan sama hari kamu mudah dijalanin dengan baik, antara hari buruk sama hari menyenangkan gitu ya, banyakkan mana? Banyakkan hari menyenangkan seperti hari ini. Alhamdulillah. Yang terakhir gitu ya.
Jadi yang pertama, Allah semua kok yang uji, udah tenang aja. Gitu ya, semua punyanya Allah. Allah semua yang kasih ujian. Allah pengendali segala sesuatu. Yang kedua udah ada takarannya, teman-teman sekalian. La yukallifullahu nafsan. Allah nggak bakalan ngasih kepadamu ujian di luar batas kemampuanmu. Nggak ada. Udah ditakar semuanya. Waktunya udah ditakar. Kadar sakitnya, kadar pahitnya, semuanya udah ditakar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berarti masih ada 2 lagi. Yang ketiga, kalau kepengen bisa sabar, ingetin bahwa ketika engkau diuji itu adalah bukan karena Allah nggak suka kepadamu, bukan, justru karena Allah cinta padamu. Lihat ujian, lihat hal yang tidak menyenangkan sebagai tanda cintanya Allah. Sebagai tanda cintanya Allah. Kan lagi dicinta enak aja. Lagi dicinta mah kan enak aja. Teman-teman saudaraku sekalian, tuh kita kalau mohon maaf ya, pengantin baru tuh kadang-kadang suka main cubit-cubitan. Sakit apa enggak cubit-cubitannya? Sebenarnya sih sakit, tapi jadi enggak berasa sakitnya karena kita tahu bahwa dia melakukannya bukan karena benci, tapi karena sayang, tapi karena cinta. Teman-teman saudaraku sekalian, kita melihat pasangan kita cemberut gitu ya, gitu aja kita nggak sakit hati kok. Kenapa? Karena kita tahu dia cemberutnya juga karena cinta, bukan begitu? Maka saudariku sekalian, fahamilah bahwa di saat engkau sedang diuji bukan karena Allah tidak cinta padamu, justru sebaliknya, itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala padamu. Maka bersiaplah bersabar. Nggak apa-apa kalau lagi dikasih sakit, makasih ya Allah, tanda cintamu kan, aku akan menjalaninya dengan penuh kesabaran. Gitu. Kalau lagi dikasih matanya sakit atau apanya anggota tubuhnya ya sakit, alhamdulillah, makasih ya Allah, apapun yang kau tetapkan. Itulah makna kenapa Nabi setiap kali dapat ujian, Nabi Muhammad bilang alhamdulillah ala kulli hal. Cakep bener dah Nabi kita nih. Tiap kali diuji, Nabi ngomongnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas setiap keadaan apapun yang kau bebankan kepada. Makasih atas keadaan apapun. Karena Nabi faham bahwasanya di saat dikasih hal yang tidak menyenangkan, itu adalah Allah sedang menundukkan tanda-tanda cintanya. Itu adalah surat-surat cinta yang Allah SWT sampaikan dalam kehidupan kita. Pahami itu. Teman-teman sekalian, hal terakhir, nah ini benar-benar terakhirnya. Yang pertama, pahami pengendalinya cuma satu adalah Allah. Yang kedua, udah ada takarannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tanda cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, saudariku sekalian yang saya muliakan, fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Kata Allah kayak begitu. Fasbir li hukmi rabbik. Wahai Muhammad, sabarlah engkau menjalankan setiap keputusan Allah, menjalankan setiap ketetapan Allah. Fa innaka bi ayunina, sesungguhnya engkau berada dalam pandangan kami. Saudaraku sekalian, kalau kepengen sabar, fahamilah kamu sedang dilihat sama Allah. Emang ngaruh? Ngaruh banget. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita tuh antara lagi diliatin sama orang, gak usah sama Allah ya, lagi diliatin sama orang sama lagi gak ada yang ngeliatin, mana yang lebih bisa bikin kita sabar? Pas lagi diliatin sama orang. Ini contoh terdekat ya, saya dengar ini dari seorang ustazah di kemarinan di Malaysia, Ustazah Nofiza Musa. Teman-teman sekalian, ada ibu-ibu nih ceritanya, udah janji waktu sebelum masuk ke mall, sebelum masuk ke supermarket, udah anaknya udah janji nih, kamu nggak mau beli apa-apa kan? Enggak, saya nggak mau beli apa-apa, saya cuma mau jalan-jalan doang sama mama. Iya baik, seneng nih kita nih, bawalah kita masuk ke supermarket. Ya Allah, sampai di supermarket ngelihat ini kepengen, ngelihat itu nangis, ngelihat itu mau dibeliin. Rasanya janji kamu tuh mana gitu kan, mau marah kita setengah mati, tapi kan kita lihat-lihat nih mau marah. Tahu-tahu kita lagi mau cubit nih. Tadi kan bilangnya apa? Kamu katanya nggak mau beli gitu ya.
nggak jadi kita. Kenapa? Ada yang lihat. Apalagi yang lihat ustazah. Kan begitu? Kita nggak enak gitu. Kalau merasa dilihat. Teman-teman sekalian, Allah lagi bagi kepada kita tip kesabaran. Kamu kalau udah nggak tahan-tahan, kamu mesti sadar aja katanya Allah. Fa innaka bi'ayunina. Kamu sedang berada dalam pengawasan kami. Lagi dilihatin. Aku lagi lihat kata Allah. Aku lagi lihat kamu. Jadi kalau udah nggak sabar-sabar nih, rasanya kepengen begini, rasanya kepengen begitu. Ingetin, Allah lagi lihat. Allah lagi lihat. Allah lagi lihat. Allah lagi lihat, teman-teman saudaraku sekalian. Mudah-mudahan bikin kita jadi lebih sabar. Amin ya rabbal. Kita akan lebih memiliki pengendalian diri ketika kita merasa sedang dilihat orang. Bayangin kalau ada siaran televisi mau syuting kita, gitu ya, pakai kamera tersembunyi. Sehari bersama dirimu misalnya gitu ya. Sehari bersama ibu-ibu pengajian. Kemudian kamu yang terpilih. Hari ini kita akan liatin kamu terus-terusan ya, gitu. Pokoknya dari kamu keluar rumah, kamu dalam rumah, kamu melakukan kegiatan-kegiatan, semuanya berada dalam pengawasan kami. Tuh hari kira-kiranya kayak gimana kita? Pasti tuh mau ngomong teratur. Kita hari itu pasti menjadi hari yang kita paling mengendalikan diri. Mau ngomong apa aja kita pikirin dulu. Mau ngerjain apa aja kita pikirin dulu. Kita jadi hari yang paling sabar hari itu. Pengendalian diri. Dari emosi gitu ya. Dari apa tadi yang saya bilang, dari protesnya hati tuh dulu. Jangan nih, ntar tampilannya gak bagus, ditonton orang seluruh dunia. Ya Allah, serem bener. Kan gitu ya. Nah itu teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Yuk, ini Allah udah bagi kepada kita triknya. Kalau kamu kepengen sabar, selalulah merasa bahwa engkau sedang berada dalam pengawasan kami, selalu berada dalam pandangan kami, insya Allah. Itu teman-teman saudariku sekalian, kajian kita pada hari ini mengenai kesabaran. Udah kita pelajarin sabarnya dalam 3 hal. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan dosa kemaksiatan, 3 sabar ketika diuji. Kemudian Allah SWT menjanjikan begitu banyak hal bagi orang-orang yang bersabar. Dan tips-tips untuk bisa merasakan kesabaran. Yang pertama, faham bahwasanya pengendali kehidupan kita adalah Allah, pemilik segala sesuatu adalah Allah SWT. Kemudian yang kedua, faham bahwasanya ujian itu ada batasnya masing-masing, ada kadarnya, ada ukurannya. Nggak mungkin sepanjang hidup kamu susah terus-terusan, nggak mungkin. Semuanya udah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kemudian yang ketiganya, di saat diuji itu adalah merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan saudariku sekalian, milikilah kesabaran. Yang terakhirnya, dengan cara selalulah merasa berada dalam pengawasan Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil